Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, kali ini saya mau menginformasikan perkembangan terbaru terkait dengan progres perkembangan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1 ya. Yang masih detik ini Bapak Ibu guru ada yang sudah menerimanya, ada yang belum, ada yang kodenya belum berubah. Nah, itu yang akan saya sampaikan terkait dengan sebenarnya sejauh mana sih perkembangan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1 ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu harus memastikan bahwa video ini Bapak Ibu tonton sampai akhir ya, dan Bapak Ibu memberikan komentar di dalam video tersebut ya, biar nanti saya bisa melaporkan perkembangan kode-kodenya itu seperti apa ya. Nah, tapi sebelum saya bahas ini lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru yang ingin mendownload buku e-book ya, untuk mengajar, kemudian untuk pegangan siswa, kemudian teman-teman guru yang saat ini lagi PPG bisa download modul PPG, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya lewat deskripsi dari link yang saya sediakan di deskripsi dari video ini. Oke, tanpa panjang lebar Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang akan saya sampaikan di sini itu adalah progres pengembangan pencairan tunjangan profesi guru untuk triwulan 1 ya. Meskipun aturan untuk triwulan kedua itu sudah muncul, tetapi yang triwulan 1 itu masih banyak guru-guru di daerah yang belum mendapatkan pencairan tunjangan tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa pencairan tunjangan triwulan pertama sebenarnya itu sudah semakin banyak yang mendapatkannya, sudah semakin banyak yang cair ya. Bapak Ibu bisa lihat di kolom komentar dari YouTube saya sebelumnya. Nah, beberapa guru itu melaporkan bahwa SKTP atau surat keputusan tunjangan profesi guru itu sudah terbit ya, dan nomor rekening mereka juga sudah terdaftar. Meskipun belum semua guru menerima pencairannya. Ini banyak juga yang berkomentar hal tersebut gitu. Tinggal menunggu kapan ini pencairan gitu. Nah, ada juga guru yang melaporkan bahwa mereka sudah berubah kode statusnya. Misalnya dari kode 08 menjadi kode yang lebih tinggi gitu, yang menandakan bahwa proses pencairan akan semakin dekat gitu. Jadi seperti pada video saya sebelumnya bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu Bapak Ibu itu masih tetap berlangsung ya gitu. Nah, kemudian proses pencairan dan kode status, di mana guru-guru yang memiliki kode status 13 ya, kode yang menandakan bahwa SKTP belum sepenuhnya terverifikasi, diimbau untuk bersabar gitu Bapak Ibu. Nah, proses pencairan tergantung pada konfirmasi pengiriman rekening dari dinas ke pusat. Ini tadi yang kemarin yang saya bahas di video saya sebelumnya, bahwasanya kalau Bapak Ibu termasuk pada daerah yang masuk residu NPSN tipe 1, maka jalan keluarnya adalah Bapak Ibu harus mengirim ulang rekening ya ke dinas. Itu jalan keluarnya di situ. Nah, jika dinas itu sudah mengirimkan data rekening ke pusat, maka pencairan akan segera dilakukan. Semacam itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pencairan itu sebenarnya dilakukan oleh KPPN Bapak Ibu, bukan Kementerian Pendidikan ya, jadi berbeda. Nah, KPPN itu kalau tidak salah berada di naungannya Menteri Keuangan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu selalu beranggapan bahwa kenapa ini belum dicairkan, bagaimana ini Menteri Pendidikan, tidak semacam itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa tidak ada jadwal pasti untuk pencairan tunjangan profesi guru ya. Kenapa kok tidak ada jadwal pasti? Karena tiap hari itu Bapak Ibu guru yang sebelumnya belum mendapatkan pencairan tunjangan profesi gurunya, maka tiap hari itu sebenarnya pihak pusat itu melakukan pencairan TPG Bapak Ibu ya. Cuma bedanya adalah disebarluaskan ke guru-guru yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, ya tentu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan untuk yang kedua kalinya, kecuali untuk yang triwulan kedua, ketiga, dan keempat, semacam itu. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu informasi dari pusat, ya Bapak Ibu tinggal menunggu kalau kodenya itu sudah berubah dan tinggal menunggu pencairan. Nah, berikutnya itu adalah pencairan tambahan 1 bulan ya. Pencairan tambahan 1 bulan TPG dalam THR, di mana
Kalau kita lihat di sini hingga tanggal 25 April 2025 itu sebenarnya belum ada pelaporan pencairan tambahan 1 bulan TPG dalam THR, Bapak Ibu. Jadi ini juga yang menjadi keluh kesahnya guru-guru ya. Meskipun kalau di video-video saya yang bulan Maret itu yaitu ada yang bahkan pencairannya itu 1 hari sebelum Lebaran. Itu ada juga yang pencairannya itu 2 hari sebelum Lebaran. Itu Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar saya, di kolom komentarnya YouTube saya yang di bulan-bulan Maret gitu. Itu ada yang cairannya tanggal-tanggal segitu gitu. Jadi di pencairan diperkirakan itu sebenarnya mulai Juni atau lebih terlambat gitu. Jadi mungkin akan digabungkan dengan gaji 13 kali ya. Semacam itu kan sudah pernah saya bahas bahwa di bulan Juni itu Bapak Ibu akan menerima banyak ini ya, banyak durian runtuh gitu ya. Karena sebenarnya permasalahan ini Bapak Ibu itu hanya akan terjadi pada proses pencairan triwulan 1 saja. Semacam ini ya. Itu diharapkan bahwa untuk yang pencairan triwulan kedua, kemudian ketiga, keempat itu sudah tidak ada lagi kendala ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah pencairan TPG di tahun 2024 yang terjadi di tahun 2025 gitu Bapak Ibu. Nah, jadi pada beberapa daerah memang mengalami ya pencairan TPG yang seharusnya cair pada tahun 2024 tetapi baru dicairkan itu di tahun 2025 gitu Bapak Ibu. Nah, meskipun pencairan ini bisa dikatakan terlambat ya, bukan bisa dikatakan terlambat, memang terlambat ya, tetapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali gitu. Nah, berikutnya itu adalah pola pencairan di tahun 2024 dan harapan di tahun 2025. Jadi pola pencairan ini itu adalah bisa dikatakan mekanisme ya pencairan ini terlihat di tahun 2025 di tahun 2025 itu bahwa pencairan THR 100% dan gaji 13 ya di beberapa daerah seperti kabupaten misalnya Toli-Toli ataupun Sukabumi yang saya dapatkan laporan itu terjadi pada bulan Desember 2024 Bapak Ibu. Kemudian diharapkan pencairan tambahan TPG di tahun 2025 itu mengikuti pola yang sama gitu. Jadi apakah mungkin akan cair di tahun 2025 tapi di bulan Desember ya kita lihat saja. Tapi tentu harapannya para guru itu dia bisa cairnya lebih awal gitu ya, dengan pencairan yang lebih cepat ataupun tepat waktu. Nah, jika memungkinkan itu kan harapannya para guru ya, bahwa proses pencairannya itu ya jangan telat-telat lagi lah. Tapi saya perkirakan Bapak Ibu permasalahan ini itu hanya akan terjadi pada triwulan 1 saja. Karena kan ini ya, kita mengumpulkan data ulang, kemudian ada informasi terkait dengan kalau pencairannya itu sudah tidak lagi akan melalui rekening daerah, tapi sudah akan melalui ke rekening langsung para guru gitu ya. Tetapi itu banyak juga yang beranggapan bahwa berita itu hoax gitu ya. Nah, kita belum tahu ini, karena memang kalau yang kita pelajari saat ini, itu memang masih menggunakan mekanisme triwulan ya, triwulan dan masih yang ada beberapa yang dari daerah gitu Mas, katakannya seperti itu ya. Nah, tapi di beberapa komentar itu menyebutkan bahwa ini dari pusat langsung gitu. Jadi saya bingung juga bahwa sebenarnya yang benar yang mana sih, yang dari daerah atau yang dari pusat gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa mau dari daerah atau mau dari pusat yang penting cair, katanya begitu. Ya benar juga sih sebenarnya. Nah, kemudian hoax yang beredar di kalangan guru. Ini Bapak Ibu harus pandai-pandai menelaah ya berita-berita terkait dengan hoax ini ya, dimana ada beberapa hoax yang beredar bahwa yang pertama dana BOS ya, dana BOS itu tidak lagi dikelola oleh guru dan kepala sekolah gitu, itu informasinya ya. Nah, ini adalah informasi sebenarnya yang tidak benar Bapak Ibu. Nah, karena berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, kepala sekolah itu masih memiliki kewajiban untuk mengelola dana BOS. Kemudian hoax kedua itu adalah ada klaim tentang kenaikan gaji ASN sebesar 16% pada tahun 2025. Ini sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, bahwa
kenaikan gaji ASN 16% itu tidak ada. Tidak ada. Jadi itu bahkan sudah diklarifikasi oleh Badan BKN sendiri bahwa kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 dan belum ada perubahan atau penguatan baru terkait dengan gaji tersebut, maka kenaikan gaji 16% itu tidak ada di tahun 2025 karena masih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Kemudian ada rumor yang beredar bahwa pencairan TPG triwulan kedua itu akan dilakukan per bulan, bukan lagi triwulan. Nah, ini bisa dikatakan hoax, juga bisa dikatakan tidak. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kejadiannya belum berlangsung gitu. Yang triwulan 1 saja belum selesai ya permasalahannya. Kemudian sudah ada berita-berita yang terkait bahwa untuk selanjutnya triwulan kedua TPG itu sudah menggunakan mekanisme yang tiap bulan gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus bisa menyikapi bahwa semua itu sejauh ini masih menggunakan sistem yang triwulan Bapak Ibu sejauh ini ya. Jadi kalau diagendakan ya sesuai dengan jadwalnya, sepertinya untuk yang triwulan kedua itu akan cair di bulan Juni gitu. Ya, itu akan cair di bulan Juni. Nah, berarti kalau akan cair di bulan Juni, nah bagaimana yang di bulan April sama Mei ini? Gitu. Nah, prediksi saya bahwa pencairan triwulan 1 itu akan tetap berlangsung hingga bulan Mei. Gitu. Nah, berikutnya itu adalah klarifikasi ya terkait dengan kenaikan gaji ASN itu tadi yang 16% itu, bahwa klaim mengenai kenaikan gaji ASN sebesar 16% pada tahun 2025 itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi gaji ASN masih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 dan sampai detik ini itu belum ada perubahan peraturan ya. Kemudian pemberitaan yang menyebutkan adanya kenaikan gaji tersebut adalah tidak benar. Nah, berikutnya itu adalah klarifikasi tentang tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru, di mana ada isu kenaikan pencairan tunjangan sertifikasi guru per bulan, bukannya triwulan lagi, yang juga sudah dibantah ya. Pihak Kementerian Pendidikan itu mengkonfirmasi bahwa pencairan tetap dilakukan triwulan seperti sebelumnya dan bukan secara per bulan. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu ke depannya itu sudah tidak akan lagi menggunakan mekanisme triwulan gitu. Itu dulu dosen-dosen itu juga triwulan, tapi sekarang sudah per bulan gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.